intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak soli dan solihah. Alhamdulillah kita dapat kembali lagi dalam pembelajaran daring pada tema 2 di muatan pelajaran PPKN. Insya Allah Ibu akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban. Mari kita simak bersama-sama ya anak-anak soli dan solihah. Baik anak-anak, pernah tidak mendengar hak dan kewajiban? Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak kita terima sejak lahir. Contohnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, memperoleh pendidikan, serta kebutuhan sehari-hari. Nah, contoh yang bukan hak adalah mencontek saat ada ujian, tidak menaati peraturan sekolah dan juga masyarakat, dan memiliki sikap yang boros atau meminta uang jajan yang banyak atau lebih. Kemudian, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, beribadah, seperti sholat, puasa, itu wajib dikerjakan. Dan juga jangan lupa untuk menghormati kedua orang tua. Itu termasuk kewajiban kita. Lalu, yang bukan contoh kewajiban adalah mengejek orang lain, tidak belajar, dan bermain sampai lupa waktu. Anak-anak soli dan solihah, apa saja sih sumber energi yang kita sering gunakan? Sumber energi yang sering kita gunakan antara lain sumber energi air, sumber energi listrik, dan sumber energi minyak bumi. Lalu apa hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi air, listrik, dan minyak bumi? Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, hak kita terhadap sumber energi air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih dan sehat. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak terhindar dari pencemaran air. Dan yang keempat, hak memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci baju atau piring, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, kewajiban kita terhadap sumber energi air adalah yang pertama, mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, menanam tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, membersihkan sungai dari sampah agar air tetap bersih. Kemudian yang kedua, hak kita terhadap energi listrik. Yang pertama, hak untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk menyalakan berbagai barang elektronik seperti televisi, kulkas, dan magicom. Yang kedua, hak untuk kegiatan industri, misalnya pabrik atau gudang. Yang ketiga, untuk transportasi umum kereta rel listrik atau KRL dan radar pesawat. Lalu, kewajiban kita terhadap sumber energi listrik adalah memastikan listrik ketika sudah tidak digunakan agar hemat. Kemudian yang kedua, memastikan lampu pada siang hari atau saat tidur atau saat ingin berpergian keluar rumah.
Yang ketiga, memilih peralatan listrik yang hemat energi. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan barang elektronik. Dan yang ketiga, ada hak kita terhadap sumber energi minyak bumi atau bahan bakar minyak atau disingkat menjadi BBM. Hak kita terhadap sumber minyak bumi adalah memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kita menggunakan BBM untuk mengisi kendaraan seperti motor dan mobil. Ada juga LPG untuk bahan bakar untuk kebutuhan memasak. Lalu, kewajiban kita terhadap minyak bumi adalah yang pertama, menghemat penggunaannya. Yang kedua, melaporkan jika ada pelanggaran kepada pihak berwajib. Yang ketiga, menjaga dan melestarikannya. Dan yang terakhir, menggunakan sumber energi alternatif, seperti dari tanaman jarak. Nah, itu tadi adalah hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi air, listrik, dan minyak bumi. Kemudian, apa saja hal-hal yang dapat dilakukan kita untuk menghemat sumber energi? Yang pertama, memilih lampu atau alat elektronik yang hemat energi. Yang kedua, matikan lampu pada siang hari. Yang ketiga, matikan air saat tidak digunakan. Yang keempat, mengurangi penggunaan AC dengan membuka jendela di siang hari. Dan yang terakhir, mengganti sumber energi berbahan fosil dengan energi alternatif seperti pohon jarak atau tanaman jarak. Nah, sekarang apa sih manfaatnya bila kita menghemat energi? Manfaatnya adalah kita dapat menghemat biaya listrik, kemudian barang elektronik menjadi awet, dan sumber daya alam tidak cepat habis, seperti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatannya dan kebersihannya di rumah. Selalu semangat walaupun belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat duha dan selalu berkata baik. Terima kasih juga kepada ibu bapak yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.